Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Sepertinya, tibalah saat perawan sesat berhadapan dengan sosok tangguh. Siapakah sosok itu? Yuk, langsung saja disimak video berikut ini. Keluarkan Suto, atau kuporak-porandakan tempat ini, teriak perawan sesat. Ia siap kibaskan pedang gadingnya lagi. Tetapi pada saat itu, sekelebat bayangan melintas di atas kepala perawan sesat. Hampir saja perawan sesat menusukkan pedangnya ketika ia segera terperanjat ketika melihat sosok pria berpakaian coklat menenteng tabung tuak di tangan kiri. Orang itu menatap perawan sesat dengan pandangan lembut dan senyum indah. Kau mencariku, perawan sesat? Tak bisa cepat perawan sesat menjawab karena matanya segera terpaku pandang ke arah wajah tampan itu. Hatinya bergetar lemas bagai terhisap daya pikat Suto yang sungguh membuat tangannya gemetar. Namun rupanya perawan sesat mencoba menentang batinnya sendiri. Ia masih berusaha untuk bersikap keras dan ganas. Kaukah yang bernama Suto Sinting? Aha, tak salah dugaanmu, perawan sesat. Kau harus ikut aku menghadap guruku sekarang juga. Aku tak bisa sebelum kau sembuhkan orang-orang ini dan sebelum kau bangkitkan mereka yang mati. Kalau begitu, aku perlu menyeretmu, Suto. Jika itu yang terbaik bagimu, lakukanlah. Suto angkat bahu seakan pasrah. Kau tidak takut dengan pedangku ini, Suto? Pedang apa? Kau tidak memegang pedang kok. Perawan sesat mendongak ke atas memandang pedangnya. Ia terperanjat setengah mati melihat pedang itu hilang lenyap tanpa bekas. Yang tinggal hanya bagian gagangnya yang masih dengan kuatnya digenggam memakai kedua tangan. Seketika itu, wajah perawan sesat pucat pasi merasa kehilangan pedang. Ia tak menyadari saat Suto melompati atas kepalanya, Suto sempat semburkan tuak dari mulutnya. Memang hanya sedikit, tapi punya kekuatan ilmu yang mampu menghilangkan benda yang tersentuh percikan tuak itu. Benda tersebut adalah pedang gading yang kini hilang tak berbekas. Pada saat mata perawan sesat memandang terkesiap melihat pedangnya hilang, Suto menyentakkan bumbung tuaknya ke depan. Bumbung itu melayang cepat dan tubuh Suto terbawa melesat. Bumbung itu menyodok dada perawan sesat dengan kerasnya. Perawan sesat memekik tertahan, tubuhnya terpental jauh ke belakang hingga mencapai tempat pintu gerbang jatuh. Di sana tubuh itu rubuh tertindih tubuh Suto yang tidak bisa mengendalikan tenaga dalam dari dalam bumbung tuaknya. Perawan sesat makin memekik tertahan karena tertindih tubuh Suto. Dan pada saat itu meleleh darah dari mulut perawan sesat yang memejamkan mata menahan sakit. Suto bergegas bangkit. Perawan sesat mengerang menahan rasa sakit di dadanya. Suto memperdengarkan suara. Pulanglah. Dan jangan coba-coba temui aku lagi di tempat ini. Aku harus pulang bersamamu, Suto. Tidak bisa. Kau harus bertemu dengan guruku. Hah? Siapa gurumu itu? Perawan sesat diam sebentar lalu menjawab lirih. Dia Sariningrum. Hah? Suto terpakik tertahan karena kaget. Jantungnya pun berdetak-detak, kakinya gemetar mendengar nama itu disebutkan.
Beliau menunggumu sekian lama, ingin sekali bertemu denganmu. Baik, aku akan ke sana. Aku harus berikan beberapa tuak dulu kepada Betari Ayu untuk mengobati mereka yang terluka. Lalu, bawalah aku ke tempat gurumu. Segera Suto melompat cepat dan menemui Betari Ayu. Ia meninggalkan beberapa tuak dalam sebuah cawan dan menyuruh Nyai Betari Ayu meminumkan tuak itu pada mereka yang terluka. Betari Ayu bertanya, "Kau sendiri mau kemana, Suto?" "Urusan pribadi, Nyai," jawab Suto menyembunyikan tujuannya. Segera ia menemui perawan sesat dan mengajak yang pergi. Tapi karena perawan sesat dalam keadaan luka parah di bagian dalam, maka Suto terpaksa menggendong tubuh itu dan melesat bagaikan anak panah menuju sasarannya. "Suto!" teriak peri malam yang baru tiba di perguruan itu. Ia pun bergegas mengejar Suto walau harus tertinggal beberapa jauh. Selesai. Terima kasih telah menonton video Pendekar Mabuk dengan judul Perawan Sesat. Nantikan episode Pendekar Mabuk selanjutnya dengan judul Murka Sang Nyai. Jangan sampai terlewat. Untuk itu, segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.